Selamat datang di Bola Bolo. Update informasi sepak bola dunia setiap hari. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe dan tonton video lainnya. Raksasa Premier League, Arsenal dikabarkan tertarik untuk meminang bek sayap serba bisa asal Portugal, Joao Cancelo, pada jendela transfer musim panas 2024 mendatang. Cancelo saat ini membela klub La Liga, Barcelona. Ia didatangkan dari juara bertahan Liga Inggris, Manchester City dengan status pinjaman pada awal musim 2023-2024. Cancelo dijadwalkan bakal kembali ke City ketika masa peminjamannya berakhir di penghujung musim. Namun, masa depan pemain 29 tahun itu hingga kini belum menemui kejelasan. Manajer Mikel Arteta kabarnya tertarik menggaetnya karena memiliki kelebihan bisa bermain di sisi kanan dan kiri sama baiknya. Namun, ada kendala yang akan dihadapi oleh Arsenal sendiri ketika menginginkan sang pemain. Pasalnya Cancelo masih berharap untuk dipermanenkan Barcelona dan ogah kembali ke Liga Inggris. Namun harga 40 juta euro tentunya menjadi hal berat untuk Barcelona mempermanenkan sang pemain saat ini. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos mengomentari rumor bergabungnya Kylian Mbappe ke timnya. Ia menyebut pemain hebat seperti Mbappe selalu diterima di skuad Los Blancos. Mbappe cukup ramai diberitakan akan pergi dari PSG. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di ibu kota Prancis itu yang habis pada musim panas nanti. Saat ini Mbappe dirumorkan sudah mengunci kemana ia akan melanjutkan karirnya. Ia disebut akan terbang ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Madrid. Kepada TVE, Kroos menyebut bahwa ia tidak keberatan jika Mbappe bergabung dengan Los Blancos di musim depan. Ia menyebut Real Madrid selalu menerima pemain-pemain terbaik dunia seperti Mbappe untuk menjadi bagian dari tim mereka. Kami selalu ingin tim kami diperkuat oleh pemain-pemain terbaik di dunia, dan Mbappe adalah salah satu pemain terbaik dunia saat ini, ujar Kroos. Jadon Sancho mungkin bakal kesulitan mencari klub baru di bursa transfer musim panas nanti. Peluang Sancho bertahan di Borussia Dortmund sulit, sedangkan Manchester United sudah menolaknya. Karir Sancho memang merosot tajam sejak kedatangan Erik ten Hag di kursi pelatih MU. Sancho tidak lagi jadi langganan starter, bahkan dia lebih sering tidak masuk skuad. Alhasil, musim panas 2023 lalu, MU memutuskan untuk meminjamkan Sancho ke Borussia Dortmund. Harapannya Sancho bisa kembali menemukan level permainan terbaiknya di sana. Kini, memang Sancho bermain lebih baik, tapi tidak benar-benar bersinar. Dortmund juga kesulitan mempermanenkan kepindahan Sancho. Menurut media Jerman, Ruhrnachrichten, kemungkinan Sancho bertahan di Dortmund sangat kecil. Justru Sancho diprediksi bakal kembali ke MU di akhir musim 2023-2024 ini. Jika Sancho ingin bertahan di Jerman, dia harus menerima pemotongan gaji yang sangat besar. Nah, disinilah kendalanya, kecil kemungkinan Sancho mau memotong gaji, Dortmund juga tidak sanggup membayar. Dortmund mungkin saja mengajukan skema pinjaman 1 tahun lagi kepada MU, tapi klausul semacam ini juga merugikan Sancho sebagai pemain. Karirnya tidak pasti, dia jelas tidak akan bisa bermain maksimal. Di sisi lain, Sancho juga tidak bisa kembali ke Manchester. Selama masih ditangani Erik ten Hag, kemungkinan Sancho mendapatkan kesempatan bermain sangat kecil. Masih ada beberapa bulan sebelum Sancho harus membuat keputusan genting untuk masa depannya. Musim panas nanti dia akan kembali menghadapi dilema. Mantan pemain Arsenal Miguel Silvestre punya rekomendasi striker untuk dibeli The Gunners. Menurutnya,
The Gunners harus merekrut Victor Osimhen dari Napoli. Arsenal kembali bersaing dalam perebutan gelar Premier League musim ini. Martin Odegaard dan kolega saat ini berada di puncak klasemen. Arsenal menjadi tim tertajam di Premier League setelah mencetak 70 gol. Meski begitu, The Gunners tidak punya striker tajam di lini depannya. Untuk memperkuat lini depannya, Silvestre menyarankan Arsenal untuk mendatangkan Victor Osimhen yang saat ini bermain untuk Napoli. Sepertinya tidak banyak striker berkualitas tinggi yang tersedia musim panas ini, kata Silvestre kepada Geggerejon. Yang utama yang terlintas dalam pikiran adalah Victor Osimhen karena saya tidak bisa melihat orang lain dengan kaliber serupa yang secara realistis bisa tersedia musim panas ini. Namun, Osimhen masih belum pasti akan meninggalkan Napoli. Harga yang ditawarkan di pasar juga tinggi untuk striker yang sedang mengalami masa surut di Liga Italia musim ini. Sebenarnya tak begitu sulit bagi Arsenal. Namun, memang sudah saatnya untuk seorang Osimhen berlabuh di klub yang lebih besar untuk mendongkrak kembali namanya di kancah Eropa. Agen Endrick, Federico Pena, mengungkapkan bahwa kliennya hampir bergabung dengan Chelsea sebelum pindah ke Real Madrid. Menurutnya, The Blues tidak jadi merekrut Endrick dari Palmeiras karena masalah harga. Endrick mencuri perhatian setelah mencetak 8 gol di turnamen Copa Sao Paulo de Futebol Junior U20 pada tahun 2022. Dia kemudian menjadi rebutan sejumlah klub papan atas Eropa. Chelsea adalah salah satu klub yang menunjukkan minat kepada pemain muda Brasil tersebut. Liverpool, Manchester City, dan PSG kabarnya juga ingin mendapatkan tanda tangannya. Endrick bahkan sempat menjalani trial bersama Chelsea dan mengundang kedua orang tuanya untuk meninjau kompleks latihan The Blues. Sang penyerang pun bertemu Thiago Silva, Cesar Azpilicueta dan Jorginho. Chelsea dilaporkan telah melakukan negosiasi untuk merekrut Endrick tetapi tidak dapat memenuhi permintaan harga dari Palmeiras. Sang pemain pada akhirnya berlabuh ke Real Madrid. Saya pikir Real memutuskan untuk tidak lagi kehilangan talenta seperti Vinicius atau Endrick setelah Neymar pindah ke Barcelona. Mungkin ada pelajaran yang bisa dipetik Chelsea karena mereka sempat memimpin perburuan Endrick, kata Pena kepada Telegraph. Sejak menembus tim utama Palmeiras, Endrick telah mencetak 18 gol dalam 66 penampilan dan memenangkan 2 gelar liga. Pemain berusia 17 tahun itu mencetak 1 gol saat berhasil mengalahkan Inggris. Dia adalah pemain yang bisa bermain di 4 Piala Dunia, atau bahkan lebih, yang bisa memenangkan Ballon d'Or, tambah Pena. Dia memiliki bakat seperti itu dan tidak banyak pemain seperti itu. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier menegaskan bahwa timnya sudah siap menghadapi lemparan ke dalam jarak jauh andalan Pratama Arhan. Memang trik lemparan ke dalam ini jadi andalan timnas Indonesia. Vietnam bakal meladeni timnas Indonesia dalam duel matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin, Selasa 26 Maret 2024. Laga antara Vietnam versus Indonesia akan dimainkan mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bakal jadi kesempatan Vietnam untuk membalas kekalahan. Pekan lalu, di matchday 3, Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia saat berkunjung ke Stadion Gelora Bung Karno. Nah, satu-satunya gol Indonesia di laga tersebut dicetak oleh Egy Maulana Fikri. Bola berasal dari lemparan jauh Pratama Arhan yang gagal diantisipasi oleh pertahanan Vietnam. Terkini, jelang pertemuan kedua, Vietnam mengaku lebih siap menghadapi lemparan ke dalam jarak jauh yang jadi andalan Indonesia. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier mengatakan bahwa timnya sudah dalam kondisi terbaik, bahkan dia sudah berkonsultasi dengan pelatih lain. Lagi pula, Troussier mengindikasikan bahwa kebobolan Vietnam kemarin lebih karena tidak beruntung.
Mereka punya rekor pertahanan solid di Asia. Tentu saja, soal lemparan ke dalam, kami sudah bersiap menghadapinya. Saya juga sudah bicara dengan staf kepelatihan timnas Jepang, belajar dari pengalaman mereka, kata Troussier. Itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk terus support dan dukung channel ini berkembang. Salam hangat. Bola Bolo.